Biden sebut Putin penjahat perang, korut ungkit kejahatan Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan. Biden sebut Putin penjahat perang, korut ungkit kejahatan Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang atas invasi Moskow ke Ukraina. Pemerintah Korea Utara melalui medianya KCNA ikut merespon dengan mengungkit kejahatan Amerika di Irak, Afghanistan, dan Yugoslavia. Media tersebut juga mengecam sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia yang akan menjadi bumerang. Washington akan menjadi pecundang terakhir di panggung dunia, tulis KCNA dalam editorialnya. Dengan menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina, Amerika Serikat berusaha mencemarkan nama baik Rusia dengan mencapai keruntuhan rezimnya, lanjut editorial tersebut. Ini mengingatkan salah satu dari pihak yang bersalah yang mengajukan gugatan terlebih dahulu, imbu editorial KCNA, sembari mengungkit kejahatan Amerika atas apa yang ia sebut sebagai pembunuhan tanpa ampun terhadap jutaan warga sipil tidak berdosa di Afghanistan, Irak, dan Yugoslavia. Baru-baru ini, Kiev dan pendukung baratnya melontarkan tuduhan kejahatan perang terhadap Rusia ketika mereka menuduh pasukan Moskow telah membunuh sejumlah warga sipil di kota Bucha, Ukraina. Moskow dengan keras membantah tuduhan itu, mengklaim bahwa bukti itu dimanipulasi oleh Ukraina sebagai bagian dari kampanye propaganda. Kremlin telah meminta penyelidikan PBB atas insiden tersebut. Sebelum insiden Bucha, Biden terang-terangan menyebut Putin sebagai penjahat perang yang tidak bisa terus berkuasa. Menyebut kepala negara berdaulat sebagai penjahat perang dan diktator pembunuh tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan dikonfirmasi adalah penghinaan terhadap negara lain dan jelas pelanggaran kedaulatan, tulis KCNA. Pernyataan sembrono seperti itu hanya dapat dibuat oleh keturunan Yankee, ahli dalam agresi dan pemuliaan plot. Mungkin masalah ini karena dia, Biden, membaca naskah yang sudah disiapkan oleh pembantunya sebelumnya, sambung KCNA. Jika tidak, kesimpulannya bisa jadi ada masalah dalam kemampuan intelektualnya, bahwa ucapannya yang sembrono itu hanya menunjukkan kecerobohan seorang lelaki tua dalam kepikunannya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang atas invasi Moskow ke Ukraina. Pemerintah Korea Utara melalui medianya KCNA ikut merespon dengan mengungkit kejahatan Amerika di Irak, Afghanistan, dan Yugoslavia. Media tersebut juga mengecam sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia yang akan menjadi bumerang. Washington akan menjadi pecundang terakhir di panggung dunia, tulis KCNA dalam editorialnya. Dengan menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina, Amerika Serikat berusaha mencemarkan nama baik Rusia dengan mencapai keruntuhan rezimnya, lanjut editorial tersebut. Ini mengingatkan salah satu dari pihak yang bersalah yang mengajukan gugatan terlebih dahulu, imbu editorial KCNA, sembari mengungkit kejahatan Amerika atas apa yang ia sebut sebagai pembunuhan tanpa ampun terhadap jutaan warga sipil tidak berdosa di Afghanistan, Irak, dan Yugoslavia. Baru-baru ini, Kiev dan pendukung baratnya melontarkan tuduhan kejahatan perang terhadap Rusia ketika mereka menuduh pasukan Moskow telah membunuh sejumlah warga sipil di kota Bucha, Ukraina. Moskow dengan keras membantah tuduhan itu, mengklaim bahwa bukti itu dimanipulasi oleh Ukraina sebagai bagian dari kampanye propaganda. Kremlin telah meminta penyelidikan PBB atas insiden tersebut. Sebelum insiden Bucha, Biden terang-terangan menyebut Putin sebagai penjahat perang yang tidak bisa terus berkuasa. Menyebut kepala negara berdaulat sebagai penjahat perang dan diktator pembunuh tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan dikonfirmasi adalah penghinaan terhadap negara lain dan jelas pelanggaran kedaulatan, tulis KCNA. Pernyataan sembrono seperti itu hanya dapat dibuat oleh keturunan Yankee, ahli dalam agresi dan pemuliaan plot. Mungkin masalah ini karena dia, Biden, membaca naskah yang sudah disiapkan oleh pembantunya sebelumnya, sambung KCNA. Jika tidak, kesimpulannya bisa jadi ada masalah dalam kemampuan intelektualnya, bahwa ucapannya yang sembrono itu hanya menunjukkan kecerobohan seorang lelaki tua dalam kepikunannya.
Korea Utara tunjuk hidung Amerika Serikat di balik invasi Rusia ke Ukraina. Korea Utara menuduh Amerika Serikat sebagai akar penyebab krisis Ukraina. Tudingan itu disampaikan dalam tanggapan Perdana Pyongyang atas invasi Rusia ke Ukraina. Dilansir kantor berita AFP, Rusia memerintahkan pasukannya melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina. Perintah itu memicu kecaman global, mendorong Barat menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Rusia. Bahkan beberapa diarahkan langsung pada Presiden Rusia Vladimir Putin. Di antara beragam kecaman, Korut tampaknya punya pendapat berbeda. Dalam tanggapan yang diposting di situs web Kementerian Luar Negeri miliknya, Korut menyebut Amerika Serikat yang harus disalahkan atas apa yang kini terjadi di Ukraina. Washington telah mengejar supremasi militer dengan mengabaikan permintaan sah Rusia untuk keamanannya. Demikian komentar tersebut ditulis Ri Ji-song, seorang peneliti di studi politik internasional untuk masyarakat Korea Utara. Akar penyebab krisis Ukraina juga terletak pada sikap sewenang-wenang Amerika Serikat, imbuh komentar yang dimuat pada Sabtu sore. Ri mengecam Amerika Serikat karena memperlakukan standar ganda dengan mengatakan Amerika Serikat mencampuri urusan dalam negeri negara lain atas nama perdamaian dan stabilitas, tapi tanpa alasan yang baik. Ia mencela tindakan pertahanan diri yang diambil oleh negara lain untuk memastikan keamanan nasional mereka sendiri. Tanggapan tersebut adalah reaksi resmi rendah karena diterbitkan dengan nama individu, kata Park Wong-gon, seorang profesor studi Korea Utara di Universitas Ewha Womans. Kesimpulannya adalah semua karena Amerika Serikat. Poin utamanya adalah Anda akan menderita jika tidak memiliki kekuatan, katanya kepada AFP. Rusia memang dikenal sebagai salah satu sohib Korea Utara bersama Beijing. Moskow juga turut menentang tekanan internasional terhadap persenjataan nuklir Korea Utara, bahkan meminta sanksi internasional diringankan demi alasan kemanusiaan. Sebelumnya, Cina, sekutu terpenting Korea Utara, juga menyalahkan Amerika Serikat dan sekutu baratnya dalam berbagai pekan terakhir karena meningkatkan krisis Ukraina.